orang Indonesia hingga saat ini yang bekerja di Malaysia itu mereka sangat merasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi hari ini bersama saya Indra SFN yang tentunya setiap hari senantiasa mendoakan semoga kita dalam keadaan baik-baik saja, sehat senantiasa jasmani juga rohaninya. Setelah segala bentuk pekerjaan, aktivitas, kegiatan apapun yang kita kerjakan di dalam maupun di luar rumah di hari weekend ini, semoga diberikan kemudahan dan juga kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin amin ya robbal alamin. Baik guys, ini kalau saya perhatikan, karena jujur saya selalu memperhatikan ya, semakin hari ya semakin lama ini semakin panas guys ya, gesekan atau juga perdebatan antara kedua netizen Indonesia dan juga netizen Malaysia tidak pernah reda, tidak pernah surut. Semakin lama semakin gesekan itu semakin panas ya guys ya. Ada saja bahan ya yang akan diperdebatkan ya. Nah, menurut saya hal itu tidak perlu terlalu panas ya guys ya, tidak perlu terlalu terjadi hal yang demikian. Karena apa guys? Karena sejatinya fakta yang ada bahwa cukup banyak masyarakat kita, orang Indonesia itu yang masih bergantung kepada negara Malaysia guys. Nah, mungkin ada banyak orang yang kurang menerima hal tersebut guys ya, tapi itulah kenyataannya. Terkhusus itu di daerah Kalimantan ya guys ya, di daerah Kalimantan perbatasan Indonesia dan juga Malaysia. Ada banyak rakyat Indonesia di sana yang sampai saat ini masih bergantung kepada negara Malaysia. Contoh perdagangan, contoh lainnya adalah mungkin listrik ya dan lain sebagainya guys ya, banyak sekali. Walaupun itu bisa dikatakan tidak gratis ya guys ya, karena Malaysia memberikan fasilitas, kita menikmati fasilitas itu dengan membayarnya ya guys ya. Tapi ada peran penting Malaysia kepada rakyat Indonesia di daerah Kalimantan ya guys ya. Jadi hal itu tidak perlulah terjadi kalau menurut saya pribadi ya guys ya. Baiklah, mungkin ada ketegangan tapi tidak terlalu panas ya, karena memang yap itulah kedua netizen ya guys ya. Kalau menurut saya harus berdamai ya, tidak perlu lagi ada gesekan-gesekan yang terlalu tinggi karena itu dapat mengakibatkan mungkin hal-hal yang negatif akan terjadi. Jadi di sini guys ya, di sini ada satu video yang akan kita bahas, ini terkait tentang orang Indonesia ya, atau orang-orang Indonesia di daerah Kalimantan yang saya bahas tadi. Di daerah Kalimantan ini ternyata masih banyak bergantung kepada negara Malaysia guys ya. Nah, hal ini dibahas oleh konten kreator asal Riau Kepulauan ya guys ya, yang membahas hal terkait ya. Jadi konten kreator ini juga bingung ya, kenapa kok netizen-netizen ini selalu berdebat, bahkan sangat panas sekali, sangat tegang. Padahal sejatinya peran Malaysia itu sangat mendukung kita ya, terutama masyarakat kita di perbatasan. Oke, kita akan saksikan video itu, apa saja yang akan dia katakan. Saya juga ingin tahu ya guys ya. Kita akan langsung mereaksinya, ini dia. Dan Indonesia nih tak suka nih beda, hal-hal macam ini beda. Karena kita dibilangnya membandingkan Indonesia sama Malaysia kan? Dan menjatuhkan Indonesia. Ini sudah menjadi kebiasaan dengan orang-orang sana yang di daerah Nunukan selalu beli bensin kat Tawau Malaysia. Kalimantan Barat Indonesia, masih bergantung listrik dari Sarawak, Malaysia, Kalimantan Utara pula masih bergantung bahan bakar minyak dengan Tawau Malaysia. Tapi nih kalau misalnya dekat Sarawak, Malaysia tuh nama perusahaan dia tuh Sesco, bukan PLN. Nah kalau kita ini kan perusahaan listrik negara, kayak PLN tuh kan. Tapi kalau Malaysia ini aku tak tahu pula kepanjangan Sesco tuh apa. Kalau korang dari warga negara Malaysia yang dari Sarawak tahu Sesco tuh apa, coba korang komen dekat bawah ya. Sesco, tolong. Kalau dekat Kalimantan Utara, ini sudah menjadi kebiasaan dengan orang-orang sana yang di daerah Nunukan selalu beli bensin kat Tawau Malaysia. Jadi bensin motor, bensin mobil, lori, semuanya diorang beli dari Tawau Malaysia. Iyalah kan, kalau misalnya minyak bensin tuh kan dekat Malaysia lebih murah sebab kan mereka ini olah sendiri. Kalau kita kan dijual ke Singapura, habis itu dibeli lagi macam gitu, makanya mahal kalau dekat Indonesia. Sekarang nih masanya beda, AMPS di Kalimantan Utara nih sering terputuskan bensin diorang nih. AMPS tuh apa benda? Agen Premium Minyak dan Solar beda. Oh, bukan SPBU kat sana. Dekat sana tuh ada Pertamina tak sih? Aku rasa ada, tapi sekarang ini masalahnya agen dia nih sering terputus minyak. Oh, mesti kayak lori-lori yang datang nak masukkan bensin tuh
selalu kehabisan bensin macam gitu Betul. Makanya masyarakat Nunukan Kalimantan Utara nih selalu beli bensin kat Tawau Malaysia. Terus sekarang nih masalahnya apa? Tak apa lah kalau misalnya orang Indonesia nih beli bensin kat Malaysia. Kan dia orang ke Kalimantan Utara nih dekat kalau nak pergi ke sana. Terus lebih murah lagi. Ya adalah masalah dia beda. Masalahnya sekarang nih Polsek kat Kalimantan Utara bagian Nunukan nih, dia orang dah buat larangan. Larangan orang-orang Kalimantan Utara Nunukan nih untuk jangan jual bensin eceran dari Tawau Malaysia. Jadi dia orang nih beli bensin dekat sana dijual lagi ke Indonesia macam gitu. Iya, di ece dia. Pakai botol-botol eceran macam kita tuh yang kalau satu botol aqua besar tuh harganya 18.000 17.000 macam gitu. Iyalah. Mak untung besar tuh je. Jadi Polsek sana dah kasih surat larangan untuk jangan beli bensin lagi kat Tawau Malaysia. Oh berarti kalau misalnya di Indonesia ini banyak pula masalahnya Kalimantan Barat masih bergantung aliran listrik ke Sarawak Malaysia. Terus dari Kalimantan Utara masih bergantung bahan bakar minyak ke Tawau Malaysia. Ini netizen Indonesia nih tak suka nih beda, hal-hal macam ni beda. Karena kita dibilangnya membandingkan Indonesia sama Malaysia kan. Dan menjatuhkan Indonesia. Padahal kita ini membicarakan fakta ce. Tak semua orang mampu menghadapi fakta-fakta yang ada di kehidupan dia orang beda. Kau bilang lah sama orang-orang Kalimantan Barat sama Kalimantan Utara tuh ce sabar betul sekejap aja. Sabar apa? Sabarlah karena pemerintah pusat nih dari Indonesia nih dia lagi buat IKN dekat Kalimantan Timur. Listrik IKN tuh pakai panel surya ce. Jadi pakai tenaga matahari. Mungkin nanti nih aliran listrik dia tuh akan dialirkan ke Kalimantan Barat dan Utara. Tapi kalau tak juga macam mana beda? Kita rakyat Indonesia nih harus menghadapi fakta. Kalau kita nih masih bergantung sama negara Malaysia. Kalau gitu engkau bilang juga tuh sama masyarakat Batam, Bintan, Tanjung Pinang dan Kepri nih. Suruh bersabar. Nak buat apa emang sabar apa? Sebab jembatan Batam Bintan masih belum juga bisa terrealisasikan dalam waktu dekat nih. Aku boleh bersabar ce tentang jembatan Batam Bintan. Tapi aku lebih perhatiin sama orang-orang Kalimantan Barat dan Utara. Betul, Karena dia masih betul. bergantung aliran listrik sama BBM dari negara Malaysia. Kalau jembatan Batam Bintan belum jadi beda, berarti kita masih bisa naik Roro ke Batam. Nah sekarang nih masalahnya Kalimantan Barat. Kalau tak ada listrik dari Malaysia, dia orang nih menjalankan kehidupan gelap gulita kalau malam-malam hari. Sama lah macam orang-orang yang kat Kalimantan Utara ya beda ya. Kalau tak ada minyak dari Tawau Malaysia, dia orang tak bisa kerja, terputus juga tuh, tak bisa kerja, tak bisa sekolah, tak bisa ngapa-ngapa, lori-lori dia. Tapi Indonesia dah punya kereta cepat ce, Jakarta Bandung. Kau harus bangga. Tapi Indonesia ini bukan hanya tentang Jakarta Bandung beda. Kau sabarlah sedikit, Kalimantan Timur ini nak dibangun IKN. Kalau Kalimantan Timur dah jadi nih kan, IKN ini dah jadi, efeknya akan ke Kalimantan Barat, Utara. Terus nasib Kalimantan Tengah dengan Kalimantan Selatan tuh macam mana beda? Bagus kau aja yang jadi presiden ce, daripada kau berbual macam gini dengan aku. Udahlah aku nak buat sambal belacan dulu. Subsidi gas LPG yang 3 kilo nak diganti dengan bantuan langsung tunai beda. Sama siapa? Pemerintah. Pemerintah Indonesia. Menurut engkau lah beda, gas LPG subsidi yang 3 kilo itu kat negara mana? Ya Indonesia lah. Jadi pemerintah Indonesia nak hilangkan beda, digantikan dengan bantuan langsung tunai beda. Tapi kalau misalnya bantuan langsung tunai ini sangat rawan korupsi ce. Betul. Dan dia ini tak tepat sasaran. Bisa aja Betul. nanti dibagi dengan orang-orang kaya raya Setuju. yang memang menggunakan gas LPG juga. Banyak juga industri-industri besar yang pakai gas LPG. Tukang gorengan pun beda, pakai gas LPG yang subsidi 3 kilo beda. Wajar lah, dia orang ni kan pedagang kaki lima, kecil-kecil, masih subsidi tu boleh. Tapi kalau misalnya ada industri besar, macam mana dia boleh pakai yang 3 kilo ini yang harusnya dipakai dengan penduduk yang menengah ke bawah. Nanti ni agaknya jadi premium bensin pula nih ce. Kemarin kan gitu juga. Alasannya bensin dah habis-habis. Lama hilang premium tu. Sekarang cuma Pertalite sama Pertamax saja. Baik, itu tadi video yang baru saja kita reaksi guys ya. Jadi tegas ya isi dari video ini menginformasikan sesuatu hal yang fakta, kenyataan, realitas selama ini guys ya. Bahwa ada beberapa dari masyarakat Indonesia itu yang hingga saat ini dari dulu sampai sekarang itu masih saja bergantung dengan negara Malaysia, termasuk itu tadi dibahas Kalimantan Barat dan juga Kalimantan Utara guys. Kalau Kalimantan Barat itu katanya bergantung listrik ya guys ya, dan juga Kalimantan Utara itu bergantung dengan bensin atau bahan bakar minyak dari Malaysia. Yap, katanya di Malaysia itu bahan bakarnya itu sangat murah ya, karena diambil dari dasar bumi, dikelola sendiri dan juga diedar oleh atau kepada masyarakat oleh kerajaan ya guys ya. Nah, ini adalah sesuatu hal yang memang sangat cerdas, sangat patut dilakukan pemerintah ataupun kerajaan manapun untuk mensejahterakan masyarakatnya. Dan juga harga BBM ini justru membuat semua orang itu sangat
senang ya, atau senang bahasa Malaysia sangat bahagia gitu guys ya, sangat bahagia. Jadi seluruh masyarakat pengguna kendaraan itu sangat bahagia. Kalau di Indonesia senang ya guys ya. Tapi kalau di Malaysia itu senang itu artinya mudah ya guys ya. Atau kita ganti katanya bahagia. Jadi seluruh masyarakat itu akan bahagia, terutama bagi mereka pengguna kendaraan yang mana harga yang sangat murah dari bahan bakar minyak tersebut, itu pun termasuk bahan bakar yang telah disubsidi guys. Jadi harganya itu memang sangat-sangat murah dan sangat layak ya guys. Nah kali ini kita juga akan membahas tentang netizen tadi guys ya, bahwa banyak sekali netizen yang tidak menerima, tapi tidak semua ya guys ya, karena banyak juga orang Indonesia itu yang berpikiran positif ya untuk kemajuan negara ini dan menerima realita kenyataan yang ada, yang terjadi saat ini, bahwa memang ada beberapa dari masyarakat kita hingga saat ini masih bergantung dengan negara Malaysia, walaupun itu tidak gratis atau tidak free ya guys ya, tetap membayar seperti BBM tadi yang dibahas, dan juga BBM itu dibeli ya guys ya oleh masyarakat Indonesia, karena itu memang di daerah itu mungkin katanya stoknya sering putus ya, dan juga dari harganya, kalau dia beli di harga di Indonesia itu harganya lebih mahal, makanya dia lebih memilih membeli minyak yang ada di Malaysia karena harganya lebih murah. Kenapa guys? Karena mereka mendapatkan keuntungan, yaitu adalah daerah yang dekat dengan negara tetangga guys, itu Malaysia, karena mereka berada di perbatasan. Nah ini sebenarnya ada dampak positif dan negatifnya ketika berada di daerah ini ya, perbatasan negara lain ya guys ya. Bahwa dampak positifnya yaitu adalah kita dapat berbaur, bersosialisasi, bahkan berdagang ya guys ya ke negara tetangga ya guys ya. Dan dampak negatifnya yaitu adalah mungkin karena terlalu jauh dari pemerintah pusat, itu kurang mendapat, bukan tidak ya guys ya, tapi kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat saat ini, sebelum adanya IKN ya guys ya. Kita garis bawahi, sebelum adanya IKN. Dan semoga nanti IKN telah siap ya guys ya, itu mungkin ada beberapa bulan lagi. Nah ini saya juga dengar di bulan depan ini, bulan Agustus, itu sudah mulai banyak orang atau pemerintah sudah mulai ada yang berpindah ke IKN ya, kabarnya seperti itu ya guys ya. Dan semoga, saya berharap sangat baik-baik saja ya guys ya, terutama hubungan baik kedua negara. Jangan gara-gara netizen, pergesekan netizen ya guys ya, menjadi sebuah ketegangan, dan ini menjadi sebuah ancaman ya dari keharmonisan kedua negara Indonesia dan Malaysia. Nah ini perlu diutamakan ya guys ya, bahwa selama ini dari zaman dulu ya, Indonesia dan Malaysia ini adalah negara yang selalu menjaga keharmonisannya ya. Jangan karena ada satu faktor yang mungkin dapat memecah belah ataupun merenggangkan yang sudah harmonis ini guys. Dan saya tetap berharap guys, saya selalu berharap agar ya banyak sekali orang yang menempuh pendidikan saat ini di negara Malaysia ya, terutama mahasiswa-mahasiswa ya, berkuliah di negara Malaysia, kemudian nanti sudah kuliah mungkin S1, S2 di level sana guys ya, balik lagi ke Indonesia dan juga dapat membangun negeri ini ya guys ya. Jadi orang di dalam negeri itu juga turut membantu untuk membangun negeri ini, sesama bagi semua orang yang telah berkontribusi ya guys ya, untuk membantu pemerintah agar dapat membangun negeri ini lebih cepat maju, lebih cepat berjaya ya guys ya. Karena memang kenyataannya masih banyak ya, angka kemiskinan di Indonesia ini masih cukup banyak, karena ya kita sama-sama mengetahui ya guys ya, Indonesia ini adalah negara nomor 4 terbanyak manusianya ya, 275 juta jiwa, yang tentunya sangat sulit sekali untuk mengatur manusia ini guys ya, terlalu banyak ya. Jadi memang ini perlu peran dari semua orang ya guys ya, semua golongan, dan juga termasuk pendidikan ya guys ya, karena mindset mindset dari masyarakat itu akan berubah, bukan hanya pemerintah yang memberikan aturan-aturan ya guys ya, namun itu adanya pendidikan yang mereka tempuh selama ini, dan juga bagaimana cara mereka bergaul
dengan orang-orang sekitar. Nah, ini banyak sekali ya faktor-faktor yang akan mempengaruhinya. Jadi hingga saat ini juga guys, masih banyak orang orang Indonesia yang masih bekerja di Malaysia, dan orang Indonesia hingga saat ini yang bekerja di Malaysia itu mereka sangat merasa bersyukur ya. Karena apa guys? Karena memang banyak dari mereka itu yang sudah mendapatkan uang, yang sudah bisa menabung, yang sudah membangun rumahnya di Indonesia dan juga membantu keluarganya di Indonesia, meningkatkan taraf ekonominya ya guys ya, seperti itu. Jadi memanglah kita nih janganlah terpecah belah ya guys, terutama bagi netizen Indonesia dan Malaysia. Tapi kalau saya pikir ya guys ya, ini ada hal yang lucu ya guys ya, bahwa netizen Indonesia dan juga netizen Malaysia ini selalu bergesekan ini ya, selalu bergesekan. Tapi kalau dibahas tentang Palestina, netizen ini bisa bersatu guys. Nah, ini yang saya salutkan ya. Hebat ya. Ada hal-hal tertentu yang membuat ya netizen ini dapat bersatu ya. Seperti menceritakan tentang Palestina, menceritakan tentang musik dan lain sebagainya ya. Ada beberapa yang membuat netizen kita ini saling dukung, saling support ya guys ya. Tapi ada pula hal-hal lainnya yang mungkin membuat kita ini renggang ya guys ya. Maksudnya antara kedua netizen ini. Namun pada dasarnya saya yakin netizen Indonesia dan Malaysia itu walaupun ada sering berantem-berantemnya ya guys ya, tapi tetaplah ya sebagai negara mayoriti Islam ya, tentu mereka ini tahu hukum-hukumnya, tahu batasan-batasan yang nyata terkait tentang pertikaian ini guys ya, karena mereka ini sesuai dengan apa yang diajarkan di akidah, di agama ya guys ya. Jadi itu membuat mereka itu tahu batasan mereka sendiri, terutama bagi yang pastinya yang beragama Muslim ya guys ya. Tapi yang beragama non-Muslim ini tentu sesuai dengan akidah mereka masing-masing. Seperti itu ya guys ya. Baiklah, demikian tadi video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan aku mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap pada Anda semua mohon dimaafkan, dan aku akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.